Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Jangan patah semangat, jangan lelah karena kayaknya ini masih panjang. Masih memeriksa para saksi kembali karena penanganannya kan sudah dilimpahkan ke Polda. Jadinya semuanya saksi ini ditanyai kembali oleh Polda, walaupun kebanyakan mereka diperiksa di Polres, tapi yang bertanya adalah pihak Polda. Dan kemarin itu ada pemberitaan, ada saksi yang melihat saudara D masuk TKP, tapi saksi ini tidak memberi keterangan kepada wartawan ketika ditanyain. Juga ada saksi dari pihak TU Yayasan Bina Prestasi, juga tidak berkata secara gamblang, keterangannya cuma mengatakan kalau ditanyai seputar kegiatan aktivitas sekolahan itu saja. Kemudian dari akunnya YouTube Mbak Suci Misteri, saat dia wawancara dengan Pak Yosep dan kuasa hukumnya mengatakan jika HP yang disodorkan ke Pak Yosep itu bukan HP-nya, cuman kotaknya saja. Makanya kita kan tanda tanya, HP-nya ditemukan di mana? Dikasihkan orang atau di konter atau gimana? Saya sangat tanda tanya waktu memprediksi tentang HP itu. Ternyata HP-nya belum ditemukan, cuman kardusnya saja yang disodorkan ke Pak Yosep. Jadi ini pembetulan atas berita-berita yang sedang beredar ya guys. Ternyata bukan HP yang disodorkan tapi kardusnya. Dan saat ini saya ingin mencari tahu bagaimanakah keberuntungannya nasib D dalam kasus ini. Apakah ada semacam keajaiban sehingga dia bisa terbebas dari masalah ini, ataukah dia mungkin tersangkut tapi nggak begitu dalam? Mari kita lihat di kartu ini. Saya tidak berpihak di sini ya, andai kata baik dan buruk dari kartu yang keluar, saya hanya sekedar mengartikan dari simbol-simbol yang keluar. Saya pakai dulu. Ada simbol movement. Movement itu semacam perjalanan, semacam pergerakan, atau semacam perubahan. Perubahan ke arah yang mana? Ada simbol solid. Solid, kesendirian. Kesendirian ini berat atau sedang atau ringan. Ada kreasi, ada usaha. Usaha ke arah yang mana? Usaha untuk violet. Violet itu kabut. Usaha yang masih tertutup kabut. Apakah kabut itu bisa lebih baik atau lebih gelap? Ada simbol strength, kekuatan. Kekuatan yang seperti apa? Ini kartu yang terakhir ya. Kekuatan yang seperti apa? Perspektif pemikiran. Jadi seperti ini guys. Untuk saudara D ini ada semacam pergerakan. Pergerakan ini yang ada hubungannya dengan proses kasus ini. Pergerakan menuju solid, kesendirian. Ya. Jadi bisa dikatakan ada sangkut pautnya juga. Makanya di situ kan ada sidik jari dan DNA-nya. Jadi ada sangkut pautnya juga, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Tapi di sini ada simbol violet, masih kabut. Agak sulit untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Apalagi di sini ada simbol kekuatan.
strength, kekuatan, yang pada akhirnya ada simbol perspektif. Yang artinya perspektif itu kayak pemikiran, sudut pandang yang mengarah pada satu titik. Ada simbol lorong. Lorong menuju satu titik ini. Lorong gelap menuju satu titik. Jadi bisa dikatakan saudara D ini nantinya ada keterkaitan dalam peristiwa ini. Di sini masih belum kelihatan antara berat, sedang, dan ringannya, belum keluar kartunya. Jadi saya hanya mengartikan kartu yang ada saja ya. Menurut kartu ini, ada simbol semacam proses perjalanan menuju kesendirian. Dan pada akhirnya dia berusaha untuk bisa meringankan diri atau melepaskan diri dari peristiwa, dari keterkaitan peristiwa ini. Namun, di sini ada simbol kabut. Kabut itu ibaratnya pandangan yang nggak bisa bebas, yang artinya dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa mencapai apa yang diharapkan. Usahanya kan ingin bisa lolos dari perkara ini, tapi kenyataannya nggak bisa. Karena ada simbol kekuatan yang mungkin kekuatan hukum ini ya, yang pada akhirnya mempunyai pemikiran di mana saudara D ini nantinya ada sangkut pautnya juga dalam perkara ini. Nah, artinya seperti itu. Kalian bisa mengartikan sendiri. Ada simbol movement, ada simbol solitude, ada simbol kreasi, usaha, ada simbol violet, kabut atau tabir, ada simbol strength, kekuatan, dan ada simbol perspektif, pemikiran yang menuju satu titik atau sudut pandang ya. Kalian artikan sendiri dari kartu-kartu ini. Jangan terpaku pada apa yang sudah saya artikan ya. Selanjutnya akan saya prediksi tentang bagaimanakah kondisi dari yayasan tersebut ya, dimana yayasan ini kan ada berapa orang ya? Ada 7 orang pendirinya, dari keluarga Pak Yosef 4, dan dari keluarga orang lain, 3 orang. Akan saya prediksi di sini. Berhubung ini kartunya masih baru datang kemarin ya. Mungkin nanti ada sedikit kendala saya dalam mengartikan dari kata-kata kuncinya di sini. Mungkin harus lihat kamus dulu. Mohon dimaklumi ya. Akan saya lihat di sini hubungan pendiri yayasan itu bagaimana? Baik-baikkah atau bagaimana? Ada simbol intuisi dan manifestasi. Intuisi itu petunjuk, manifestasi itu kayak mewujudkan sebuah petunjuk ya. Intuisi dan manifestasi. Ada petunjuk apa dalam yang ada hubungannya dengan peristiwa itu? Ada hubungannya dengan victim mentality. Victim itu korban, mentality itu kayak pikiran yang tertekan ya. Selanjutnya, mengapa ada semacam tekanan dalam pikiran? Ada apakah yang terjadi? Karena apakah hal itu? The vast universe, alam semesta. Jadi ada keterkaitan dengan seluk-beluk yayasan. Jadi begini guys, dari kita 3 kartu ini ada semacam petunjuk yang ingin diwujudkan, dan itu membuat adanya tekanan dalam diri seseorang. Victim mentality, victim korban, mentality adalah mental, tekanan dalam hal mental yang ada hubungannya dengan kondisi yayasan secara global. Jadi the vast universe, alam semestanya yayasan. Jadi masalah ini bisa dikatakan masalah yayasan secara global, intinya kayak begitu. Bisa mungkin masalah kepemilikan, masalah pergantian kedudukan, masalah tanah dan lain sebagainya. Intinya yang ada hubungannya dengan yayasan. Kemudian masalah apa sebenarnya yang lebih detail lagi agar kami tahu?
Ada simbol friend and colleagues. Friend itu teman, kolega. Jadi ada teman dan kolega berjamaah. Berjamaah. Wow. Ya, jadi berjamaah pelakunya ini ya. Ada simbol teman dan kolega. Jadi tetap ada hubungannya dengan yayasan peristiwa itu terjadi dikarenakan ada friends and kolega yang ada hubungannya dengan sangkut pautnya dengan yayasan. Yayasan ini masalahnya kan mungkin masalah entah tanahnya ini sudah atas nama tanah yayasan apa belum. Terus masalah dana juga bisa, masalah kedudukan juga bisa, ya. Selanjutnya saya dalami apa yang kamu inginkan, teman dan kolega. Perencanaan apa yang sudah kamu rencanakan dengan sekelompok orang itu. Ada simbol the loving woman. The loving woman yang artinya perempuan yang dikasihi. Jadi bisa dikatakan ada hubungan ya. Ada seseorang wanita yang dikasihi. Kemudian di sampingnya di sini ada simbol friend and colleagues. Teman-teman dan kolega yang ada hubungannya dengan seorang wanita yang dikasihi. Bagaimanakah nasib wanita itu pada akhirnya? Ketakutan. Oh, jadi begini. Peristiwa itu memang berjamaah. Berjamaah karena di sini ada simbol teman-teman dan kolega. Teman-teman dan kolega. Ya. Jadi sudah direncanakan bareng-bareng. Banyak yang mengetahui sebenarnya. Dan hal itu ada kaitannya dengan the loving woman. Orang yang dikasihi. Jadi bisa dikatakan ada sangkut pautnya dengan keluarga ini. Orang yang dikasihi, wanita yang dikasihi, ya. Ya, Ibu Tuti dan Amel tentunya. Dan orang tersebut pada akhirnya ketakutan dikarenakan apa yang sudah mereka lakukan, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan yayasan. Karena saya beberapa kali memprediksi itu ada sangkut pautnya terus dengan yayasan. Tapi masalah yayasan ini bisa masalah yang ada hubungannya dengan keluarga besarnya, bisa juga yang ada hubungannya dengan pendiri yayasan. Nah, karena di sini ada simbol friends. Friends itu teman-teman dan kolega. Kolega itu yang ada hubungannya dengan bisnis ya. Makanya saya mengartikan seperti itu. Jadi bisa dikatakan sumber permasalahan ini karena yayasan. Mungkin yayasan yang tidak adil dalam memberikan sesuatu, di mana yayasan tersebut bendaharanya kan Ibu Tuti. Nah, kalau bendahara ini mengeluarkan uang, pasti ada persetujuan pada misalnya pemimpinnya yang lebih atas dan bendahara ACC kan mesti begitu, nggak serta-merta bendahara ini bisa mengeluarkan seenaknya sendiri tanpa persetujuan dari atasannya. Nah, mungkin karena itu ketika ada seseorang yang lebih atas dari saudara ini, bendahara ini, dan bendahara tidak menyetujui apa yang mereka harapkan, pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Ada simbol ketakutan. Di sini yang terdeteksi adalah peristiwa ini berjamaah. Ada simbol ini, friends and colleague. Friends and colleague ya. Yang artinya teman dan kolega. Kolega ini bisa rekan dalam pekerjaan, teman bisa teman-teman di sekitarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin dalam arti ini tadi saya kurang lancar karena kartunya masih baru. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga cepat kelar, jangan sampai berlarut-larut. Harapan saya bisa terungkap di tahun ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.